ada yang tahu gue. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Pertama kali itu baca dari cerita dari ternyata Garuda Samudra Pasar. Ada apa? Ada daftar replikanya bahwa ada lambang Garuda. Di situ ada di Universitas Konstitusional kalau nggak salah. Ada replika. Dari situ gue penasaran. Oke, berarti ini ada kaitannya dengan Aceh. Yaudah gue bahas dong tentang sejarah Aceh gitu lah. Dan di situ gue baru tahu ternyata, dan gue kebetulan juga orang Aceh, cuman gue lama di Bekasi gitu, di Jakarta. Jadi otomatis nyokap gue juga nggak ada cerita-cerita apa-apa gitu loh. Maksudnya sejarah-sejarah Aceh nggak ada sih, karena gue hidup di sini kan. Dan buat apa juga sih, ibaratnya kayak gitu kan. Cuman gue penasaran kenapa nyokap gue nggak cerita apa-apa gitu. Dari sini gue juga berpikir bahwa kenapa Aceh merdeka, mungkin ada alasannya itu loh. Jadi gue cari tahu kan. Oke, setelah itu gue cari tahu ternyata Palestina pernah membantu Aceh dalam penegakan Islam, dan pernah ada jasad dan mayatnya dan makamnya di tanah Aceh. Kalau nggak salah Turki juga ada. Berarti kurang lebih mereka ada yang membantu pas zaman dahulu. Di situ ada makamnya kan, ada khusus makam Turki tuh ada. Sama di situ juga ada Palestina juga. Di sini gue baru tahu bahwa berarti ada andil dari mereka. Dari sinilah gue penasaran sejarah Aceh. Gue korek-korek lah sejarah Aceh dari dari kerajaan Perlak, dari semuanya, dari Samudra Pasai. Di sinilah gue bahas. Setelah gue bahas, barulah gue ketemu titik temunya bahwa Aceh pelopor dari segalanya. Dari sinilah gue cari tahu, nanya ke nyokap gue. Pertanyaan gue ke nyokap gue cuman
Terus akhirnya gue nanya dong sama nyokap gue, maksudnya, kenapa Aceh pengen merdeka? Apa alasannya? Gitu. Oh ternyata menyelidiki ternyata kakek gue juga pahlawan. Gue tahu sih kakek gue dapat pensiunan pahlawan. Cuman gue pikir ya udah pahlawan-pahlawan biasa aja gitu. Dari sini gue baru tahu kalau ternyata gue adalah anak cucu pahlawan ya kan gitu. Dan sampai sekarang nenek gue masih ada uang pensiunan karena pahlawan kan gitu. Nah di sini gue baru tahu ternyata kakek gue dulu adalah pahlawan, penegakan syariat Islam, dan banyak lah pahlawan ngebantu zaman-zaman dulu Belanda lah ya, pengusiran gitu. Nah kakek gue dulu juga dikejar-kejar sama PKI, di apa namanya, di lubang gitu, bikin galian sembunyi, kalau dikejar-kejar dia bakalan datang ke sana gitu. Dan di situ gue juga cari tahu. Nah kebetulan depan rumah nenek gue itu ada makam. Disitulah ada makam Tengku Ilyas Lebih gitu. Dari situlah nyokap gue cerita bahwa, nah dari sinilah gue penasaran, gue korek-korek dong. Terus kata nyokap gue bilang adalah jangan cerita kemana-mana. Tapi ini sebenarnya mungkin ada rasa ketakutan ya, ketakutan yang terdalam dari orang Aceh bahwa mungkin akan di judgement yang yang pembunuhan pembantaian Aceh gitu loh. Banyak kan yang dulu waktu zaman-zamannya Soekarno sama Soeharto itu pembunuhan masalah gitu gitulah ya. Nah disinilah gue baru tahu ternyata dulu Aceh dikhianatin ya kan sama Soekarno. Ini adalah fakta yang sebenarnya emang benar. Oh emang perjanjian dulu apabila merdeka nanti akan menjadi negeri syariat Islam, tapi tidak. Ternyata Soekarno sumpah demi Allah, wallahi, dia bilang akan menegakkan syariat Islam, tapi dia berbohong. Dan di situ juga orang-orang Aceh masih menyimpan sejarahnya, dan mungkin kalian banyak lah ketemu-temu di mana ya, di Instagram, di TikTok atau di YouTube. Itu banyak banget sih di apa namanya, di Google juga banyak, di Wikipedia juga banyak gitu. Dari sinilah mungkin kekecewaan orang Aceh gitu, merasa dibohongin. Dan itu kebohongannya bukan sekali, mereka nah dari sinilah mungkin banyak isu bahwa oh Aceh nggak suka sama orang Jawa. Mungkin bukan masalah nggak sukanya gitu atau membenci banget, enggak, tapi mungkin karena faktor dibohongin gitu, dibohongin pertama, kedua kali, ketiga, jadi banyak kebohongan, jadi mereka jadi takut gitu loh. Contoh lah, lu kalau dibohongin sekali dua kali, apakah lu akan percaya lagi? Enggak dong. Nah disitulah mungkin awalnya jadi kayak benci, nggak suka gitu loh. Tapi pada akhirnya mereka welcome juga sih. Soalnya gini, nyokap gue cerita bahwa transmigrasi di zamannya Soeharto itu orang-orang Jawa ke sana, bukan ini ya, bukan ngerantau, tapi dipindahkan gitu loh, dipindahkan di sana. Dan mereka kan kecewa dong kan, karena rakyat mereka juga banyak, maksudnya kenapa dipindahkan. Nah, itu emang punya sejarah panjang lah sama Soeharto juga, Soekarno bukan gitulah ya, karena waktu zaman Soeharto juga banyak PKI dan pembantaian manusia juga di Aceh, dan itu banyak juga ya saksi-saksinya gitu ya. Gue nggak berbicara berbohong karena yang tahu IG gue, The Book The New World itu data semua ada. Kalaupun gue berbohong ya buka aja buka aja akun gue yang ke-banded itu, coba buktikan benar apa enggak, karena itu yang berbicara banyak loh, saksi-saksinya udah banyak orang Aceh yang dibantai keluarganya gitu. Nah dari sinilah gue baru tahu sejarahnya Tengku Ilyas Lebih. Nah di sini Tengku Ilyas Lebih itu adalah anak anak pesantren dari Muhammad Daber kan dikecewakan gitu kan. Nah dibohongin sama Soekarno, sudah dikasih uang, sudah dikasih pesawat, dan itu bukan kecil atau dikit ya. Terus ada Monas juga, ada kapal laut juga gitu loh. Sekarang gini deh, kalau merdeka apakah tidak perlu biaya dari pulau ke pulau, misalnya
Oke lah dari Jawa Sumatera itu nggak mungkin, dan itu nggak mungkin lah dari Jawa Sumatera itu jalan kaki kan untuk bersatu menjadi negara Indonesia yang awalnya hanya bersuku-suku atau berdaerah-daerah gitu kan. Disinilah orang Aceh, rakyat Aceh bersedia membeli pesawat dua, dan itu buktinya ada di Taman Mini dan di Aceh. Ya, sekarang Indonesia tidak punya bukti apapun dan pasti mereka akan mengatakan ya benar ya kan. Dan Monas itu pun juga punya Tengku Markam orang Aceh juga, dan dia difitnah menjadi PKI. Coba bayangkan kebohongan sejarah, dan di buku-buku sejarah Indonesia anak-anak tuh nggak ada sama sekali. Jadi kita udah ada pembodohan dari dulu, dan sedangkan orang-orang luar negeri tahu sejarah Aceh, sangat tahu. Dari Snowhurst itu dia nulis buku tentang The Aceh, dan banyak yang buku-buku The Aceh juga gitu loh. Dia lebih tahu Aceh daripada Indonesia sendiri, dan di Belanda pun udah ada museum Aceh gitu, meriamnya di sana gitu. Jadi sebenarnya orang-orang luar itu udah pada tahu Aceh kekuatannya gitu loh. Cuman Indonesia menutupi sejarah itu karena malu mungkin ya, soal pengkhianatan itu kan. Harusnya syariat Islam tidak dipenuhi kan, itu satu. Terus adalah ya nggak mungkin lah untuk bersatunya itu Indonesia itu kalau nggak ada perlu kendaraan gitu loh, pesawat yang menjadi fasilitas gitu loh. Dan di situ pun Soekarno pun ada fotonya harusnya di Biren itu menjadi ibu kota, harusnya ibu kota bukan Jakarta gitu loh. Tapi ya itulah, ya namanya pengkhianatan ya pasti bohong lah ya. Situlah kekecewaan itu sih. Terus yang kedua adalah kapal-kapal itu kita kan perlu untuk apa, persatuan Indonesia merangkul daerah-daerah dari Medan, Riau, Palembang, Padang, Jambi atau Lampung, Kalimantan Timur, Utara, Barat, Tengah, ya kan, terus Papua, Makassar, semuanya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali. Nah itu kan perlu dana merekrutnya, otomatis kita perlu uang untuk merdeka kan ya. Rakyat Aceh memberinya dengan rasa cinta kasih sayang. Nah dari situlah mereka ke membeli pesawat dan kapal laut untuk ke Kalimantan, ke Makassar, ngasih tahu ayo kita bersatu ibaratnya gitu kan, untuk merdeka. Setelah udah merdeka mau nggak gabung dengan kita menjadi kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah coba bayangkan, nggak ada deh, sebenarnya segala sesuatu tuh butuh uang. Untuk merdeka tuh butuh uang, dari segala politik itu butuh uang. Kemerdekaan apapun harus ada uang. Contoh negara-negara yang bangkrut itu kan ekonominya karena uang yang anjlok. Disitulah rakyat Aceh sebenarnya sangat berjasa. Kalau nggak bakalan menjadi apa ya, nggak bakalan jadi negara sebenarnya, karena kemerdekaan. Dan bukan 1 2 3 yang mati gitu loh. Karena untuk memerdekakan, untuk melawan Belanda itu ya bukan hanya mundur nggak loh, kan nggak kayak gitu, pasti ada yang mati memperjuangkan gitu loh. Bukan 1 2 3, mungkin banyak yang makam-makam orang Aceh yang di Jakarta, di Kepulauan Jawa gitu, yang nggak tahu yang untuk melawan Belanda, untuk kabur ibaratnya kita buat merdeka. Dan itu pun diakuin oleh Palestina, Mesir, banyak lah ya, pokoknya negara-negara Arab. Kalian bisa cari aja, browsing yang negara-negara yang mengakui apa, Indonesia merdeka. Nah kalau udah cari kayak gitu, cari negara-negara yang tidak mengakui Indonesia merdeka, situlah ya kan. Jadi kita bangga bahwa Arab, Palestina tuh berjasa. Kalau nggak ada mereka yang mengakuin, bagaimana bisa ada pengakuan seluruh dunia, ya kan, kayak gitu. Sama aja kayak Palestina yang sebenarnya data sejarahnya itu banyak sih, maka nanti akan gue bahas-bahas juga sih.
secara de facto, de jure, foto-foto zaman dahulu Palestina ada, semuanya ada kok, ada. Makanya secara de facto dan de jure Palestina tuh punya kekuatan, cuman ya gitulah ya, mungkin Israel kekeh karena sebuah mungkin amanah dari King Solomon atau King Daud, kita kan yang tahu ya kan isi kitab mereka kan, sedikit banyak gue tahu sejarah mereka juga gitu loh. Tapi mereka tidak punya bukti foto zaman dulu sebuah negara, sedangkan Palestina ada, dari kendaraan, dari udah ibaratnya udah maju lah gitu, udah ada peradaban di Palestina, dan Israel nggak ada, dia datang jadi penumpang di kapal gitu loh, dibantu ya itulah fly victim dan manipulatif si anggota Dajjal Timur, Dajjal Barat, ya pokoknya mereka tuh licik dan jahat, dan emang sudah ada di Al-Quran sih, dia dibilang pendusta dan perusak bumi itu. Jadi untuk next time kita jangan percaya mereka, menjadilah negara Islam yang kaya, biar kita nggak direndahin. Mereka tuh selalu bilang, oh iya Islam sekarang tuh apa, nggak maju-maju, nggak bisa menjadi kaya ibaratnya gitu, bukannya nggak maju. Hey, negara-negara Islam dulu, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu yang sekarang lu gunain handphone, kalau nggak ada angka nol nggak bakal jadi handphone, nggak bakalan jadi komputer. Itu ilmuwan Muslim. Angka Romawi nggak ada angka nol. Itu yang punya angka nol adalah orang ilmuwan Islam dari Arab. Banyak ilmuwan-ilmuwan Islam, dan Nabi pun semuanya lahir dari Arab gitu loh. Gak ada yang di luar negeri, gak ada. Soalnya mereka pun ilmuwan-ilmuwan yang bikin robot pun dulu dari Turki Utsmani itu siapa kalau nggak dari Sultan Abdul Hamid II, kan dulu difitnah gitu loh. Banyak sih sejarahnya. Nah sini gue mau bahas yang tentang Aceh tadi sih sebenarnya, kok kita ngompat ya. Nah gitu, jadi sejarahnya ya pokoknya disitulah kekecewaannya karena Aceh difitnah dan dikhianatin, otomatis Aceh marah dong. Disitulah mereka ya udahlah, kalaupun mau merdeka alhamdulillah, yang penting mereka ingin negara buat Aceh itu negeri Islam. Dan disinilah mereka berjuang mati-matian untuk negeri Islam, karena emang dari puluhan abad, dari ratusan abad mereka negeri Islam, bukan negeri ibaratnya yang kayak Arab lah ya, karena mereka kan emang keturunan Arab juga, keturunan India, emang banyak campur-campuran, cuman dia dominan adalah asli dari India dan Arab gitu loh. Dan semua rakyatnya sangat mencintai Allah dan Nabi Muhammad, jadi mereka mendukung, jadi rakyatnya bersatu. Siapa yang tidak menegakkan syariat ya pasti akan dilihat gitu loh. Mereka yang nggak menggunakan hijab aja pasti akan dicaci atau dimaki kan gitu, ibaratnya gitulah. Keluar Islam nggak mengajarkan itu ibaratnya gitu, kenapa lu nggak pakai hijab, ibaratnya kayak gitu. Oke, nah dari situlah disinilah gue nanya-nanya. Nah kebetulan kakek gue adalah seorang pejuang, jadi gue nanya-nanya dong, karena kakek gue udah almarhum, gue nanya dong ibu gue, terus gimana, kenapa pengen di mereka, ya karena sejarahnya dulu kayak gini. Oke, gue cari tahu pertama di Google, cari informasi di YouTube, gue cari informasi kemana-mana, dan cari informasi ke orang-orang Aceh yang teman-teman gue gitu loh. Soalnya gue juga pernah, waktu gue punya teman orang Aceh juga menjelaskan, Aceh tuh dari keturunan ini loh, ini. Oke, gue hanya jawab ya aja gitu. Cuman gue nggak mikir kalau bahwa sekarang itu, oh ini tuh bener. Gue pikir tuh ya cuman hanya apa ya hanya sejarah, cuman nggak terlalu banget gue pengen tahu banget. Tapi setelah ini gue tahu, oh ketakutan dia karena dia mungkin orang Aceh juga, ada mungkin udah tahu, apalagi dia namanya Cut ya, mungkin dia udah tahu bahwa sejarahnya ada ketakutan dulu pembunuhan dan syariat Islam, jadi mereka juga agak berhati-hati karena gue orang Aceh, mungkin dia agak belak-belakan sama gue gitu cerita sesungguhnya. Dari sinilah gue tahu ternyata saudara gue adalah pejuang juga, Tengku Ilyas Lebih. Dan disinilah Tengku Ilyas Lebih dibunuh di atas gunung. Karena kenapa? Tengku Ilyas Lebih itulah anak pesantren dari Muhammad Dabre. Jadi dia tahu sejarahnya sedikit bahwa perjuangan dan pengkhianatan Soekarno gitu loh. Dari sinilah mereka
dia menginginkan syariat Islam. Oh, kata dia bilang hancur negeri ini gitu loh. Tengku Ilyas Lebih selalu berpikir, ah, Aceh ini hancur, kita nih jauh dari Allah, dari Nabi Muhammad gitu, dari Al-Quran. Nah, akhirnya mereka bersikeras menjadi negeri Islam gitu. Akhirnya dia menegakkan syariat Islam, perjanjian dulu mereka berjuang. Dia ya, kalaupun tidak semua Indonesia, Aceh lah, karena sejarah yang panjangnya ya Aceh yang memerdekakan gitulah. Akhirnya dari sinilah Aceh berjuang mati-matiannya ya buat rakyat mereka yang tidak tergelincir kan ya. Itu pahalanya besar banget sih, maksudnya pahala besar banget bahwa menyelamatkan manusia dari api neraka itu, wah luar biasa sih. Nah, Tengku Ilyas Lebih ini, ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, dia sebenarnya udah dibantu sama orang-orang Aceh Takengon, orang-orang Layu bilang ini, udah pokoknya bahasa Aceh lah ya, udah ya Pak, maksudnya kasihan itu, kita dikejar-kejar, pasti kita dikejar-kejar PKI, daripada kita salah mendingan nggak usah lah gitu. Akhirnya mereka dia tuh dikejar-kejar sama itulah si PKI, terus akhirnya dia lari ke gunung, dikejar-kejar lah. Terus ini bener ya, aku nggak bohong lah, nyokap aku gue bilang emang kayak ada bantuan dari Allah, dikasih tahu buat nyelamat. Terus dia tuh bisa jadi kayak semut gitu, berubah kayak nggak diketahuin gitu, tapi ilmunya dicabut kalau waktu sholat gitu loh. Kalau waktu sholat kan nggak ada ilmu gitu loh, jadi ya emang ilmunya itu dipakai dalam kondisi untuk menyelamatkan diri lah ibaratnya gitu kan. Lah dari sinilah bahwa dia tetap bersikukuh bahwa menjadi negeri Islam. Di sinilah dia berjuang di tengah hutan, gak makan, maksudnya kayak gitu gitulah ya. Keluarganya sedih lah, siapa sih yang gak sedih, maksudnya suaminya, bapaknya gitu ya dikejar-kejar kayak gitu. Akhirnya waktu pas saat sholat, Tengku Ilyas Lebih tuh meninggal dibunuh saat lagi sholat gitu. Muncaklah kemarahan orang Aceh ya kan. Disinilah terjadilah mungkin pembentukan GAM ya, ibaratnya sakit hati yang teramat dalam dari pelopor orang yang dihargain, terus orang yang dicintain gitu loh, pelopor orang-orang daerah situ yang menegakkan syariat. Ya disinilah marah mereka. Kalau sudah marah otomatis mereka akan membentukkan. Nah disinilah terbunuhnya Tengku Ilyas Lebih memuncak lah ya, Aceh membuat GAM gitu loh. Dan disinilah keluarganya, keluarga saudara gue, maksudnya dari pihak istrinya gitu loh, istrinya itu ditodong sama pistol sama si Pogolisigi. Oke, tahu kan Pogolisigi, ditarik lah ke kantor. Di mana Tengku Ilyas Lebih gitu ya, dia nggak tahu lah, orang yang pergi dia sendirian, nggak tahu di mana tempatnya. Otomatis pokoknya keluarganya diteror lah, di mana kayak gini-gini. Pernah diseret kata nyokap gue ke kantor polisi, rambutnya, badannya, gitulah intinya kayak gitu, diseret-seret kayak gitu. Banyak lah pokoknya, kekejamannya banyak sih, bukan 1 2 3, dan banyak juga karena faktor ganja. Nah nanti gue akan jelaskan tentang ganja ini kan. Nah banyak tuh yang dulu di ganja tuh juga sama, disalah tangkap, padahal yang nanam siapa, yang di penjara siapa gitu. Banyak sih pokoknya kasusnya. Nah sinilah banyak pengkhianatan, pembohongan, pengibulan, fitnah yang amat keji, tidak ada buku di buku sejarah. Disinilah kemarahannya yang memuncak. Disinilah Aceh ingin merdeka karena syariat Islam dan kekecewaan terhadap Soekarno gitu loh. Jadi ya cerita sejarah ini sebenarnya nggak boleh dihapus ya. Ini adalah benar fakta sejarahnya bahwa karena kebetulan kakek gue adalah seorang pejuang juga, dan ada pihak keluarga gue juga yang meninggal, Tengku Ilyas Lebih. Nah itu dia ada di depan rumah gue,
depan rumah nenek gue, makamnya, makam pahlawan. Nah disitulah kita tahu. Oke, jangan lupa di like aja. Kalau subscribe ya terserah orang mau subscribe atau enggak kan gitu. Cuman aku di sini cuman ngasih tahu informasi fakta sejarahnya, karena akun aku Instagram aku di bandit ya kan. Kenapa? Why? Kenapa? Ada sesuatu kah? Apakah aku berbohong? Tidak kan? Karena ada kematian itu kan, gitulah. Aku mau ceritakan jangan sampai ini sejarah ini tidak tahu buat generasi selanjutnya, cucu-cucu yang beragama Islam lah ya, khususnya biar tahu sejarah mereka kenapa bisa terjadi gitu loh. Di sini juga aku mau ngasih tahu juga bahwa tidak semua yang di buku sejarah itu diaplikasikan benar, tidak benar. Tapi kenapa gua nggak dicari tahu ya kan, berarti gua adalah benar dong ceritanya. Dan banyak itu itu juga bukan suatu kebohongan, karena ada fakta, data, ada bukti sejarahnya, ada peninggalannya, ada fotonya. Dan foto kakek gue juga, foto kakek Tengku Ilyas Lebih itu juga ada sama Soekarno. Dan ada foto-foto Aceh menjadi ibu kota dulu. Soekarno masih berdiri di Biren, harusnya Biren jadi ibu kota situ. Masih banyak sih peninggalannya ya, sama seperti kayak Monas juga, PKI yang menuduh Tengku Markam ini juga PKI ya, pokoknya itulah. Pokoknya semuanya banyak kebohongan sih, tapi insya Allah itu adil, bakalan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Udah, terima kasih, bye, see you next time.